Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Dr. I Gusti Agung Jaya Suryawan, SAG MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, serta teman-teman PAH yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Sri Ardani dengan NIM 2211011057. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan rancangan proposal kualitatif saya dengan judul Revitalisasi Kearifan Lokal melalui P5 pada ekstrakurikuler Majijahitan berbasis Trihita Karana di SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada. Baik, langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi penelitian saya adalah yang pertama, SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada mayoritas bahkan semua siswa beragama Hindu dan berasal dari Desa Kayu Putih Melaka, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Jadi hanya ada beberapa siswa yang berasal dari luar desa seperti Desa Selat. Jadi hal inilah yang menciptakan lingkungan belajar yang homogen dalam aspek keagamaan. Latar belakang selanjutnya adalah Desa Kayu Putih Melaka ini dikenal dengan kentalnya budaya menyama Braille yang menekankan pada persatuan dan kerukunan antar warga sekitar. Jadi sekolah ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas dan telah terakreditasi dengan baik yang mendukung perkembangan akademik dan karakter siswa di wilayah lokal. Yang selanjutnya latar belakangnya adalah profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu program dalam kurikulum Merdeka, di mana sekolah ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menentukan kompetensi yang dimiliki profil pelajar Pancasila, atau kita kenal dengan P5. P5 diharapkan dapat melahirkan pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Selain latar belakang tersebut, adapun masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah yang pertama, seiring dengan pengaruh globalisasi dan modernisasi yang mengikis nilai-nilai kearifan lokal, paradigma pada zaman yang serba modern di era globalisasi ini menyebabkan penurunan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai kearifan lokal. Jadi pengetahuan mengenai kearifan lokal dan budaya bangsa mulai tergerus oleh kemajuan globalisasi terutama di kalangan generasi muda. Selanjutnya, adanya tantangan yang dihadapi dalam implementasi ekstrakurikuler ini. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya fasilitas pendukung seperti alat-alat yakni janur atau selepan tidak ada di sekolah, sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Majijahitan secara optimal dan siswa harus membawa peralatan sendiri dari rumah. Selanjutnya, budaya patrilineal atau kita sering kenal dengan budaya patriarki yang masih diterapkan di Bali. Bali dikenal sebagai daerah dengan sebutan Seribu Pura dan sangat identik dengan warisan budaya leluhur. Salah satu aspek dari warisan budaya tersebut adalah praktek reringgitan atau majijahitan. Reringgitan atau jejahitan menjadi simbol penting dari peradaban Hindu di Bali. Di sisi lain, perempuan diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik majijahitan meskipun masih banyak yang belum mahir dalam membuat beban tenun sederhana. Selain itu, latar belakang ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraini pada tahun 2024, kemudian Widyatmika 2022, selanjutnya Bukian dan Sujana pada tahun 2022, Rina Risnawase pada tahun 2024, serta Rianti dan kawan-kawan pada tahun 2023. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan P5 pada ekstrakurikuler Majijahitan berbasis Trihita Karana sebagai upaya revitalisasi kearifan lokal di SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam revitalisasi kearifan lokal melalui P5 pada ekstrakurikuler Majijahitan berbasis Trihita Karana di SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada. Yang ketiga, bagaimana dampak dari revitalisasi kearifan lokal melalui P5 pada
ekstrakurikuler Majajahitan berbasis Trihita Karana terhadap karakter siswa serta kesadaran siswa SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada mengenai budaya masyarakat Hindu di Bali. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian dari penelitian yang peneliti ambil adalah yang pertama ada tujuan umum, di mana untuk mengetahui revitalisasi kearifan lokal melalui P5 pada ekstrakurikuler Majajahitan berbasis Trihita Karana dalam memperkuat identitas budaya siswa melalui pelestarian dan pengembangan tradisi lokal di tengah arus globalisasi. Kemudian tujuan khususnya dibagi menjadi 3 sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti ambil. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama ada manfaat teoritis, yakni sebagai kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan berbasis kearifan lokal, khususnya dalam konteks masyarakat Hindu di Bali. Bagaimana nilai-nilai budaya lokal seperti Trihita Karana dapat diintegrasikan secara efektif dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk melestarikan tradisi dan juga membangun karakter siswa serta menciptakan harmoni sosial dan lingkungan. Manfaat praktisnya dibagi menjadi beberapa, yakni untuk peneliti, bagi guru, bagi siswa, serta bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Baik, kita masuk ke bab 2, yakni kajian pustaka. Kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iromi Ilham, Amiruddin Ketaren, Richa Melisa pada tahun 2021 dengan judul Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal dalam Penguatan Karakter di Era Disrupsi pada Masyarakat Suku Alas. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Emi Karmelia 2022 dengan judul Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Muhadrahah dalam Meningkatkan Sikap Spiritual Siswa di MTS Ma'arif Daegu. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putu Agus Windu Yasabukian dan Wayan Sujana pada tahun 2022 dengan judul Budaya Majajahitan bagi Wanita sebagai Kearifan Lokal di Bali. Yang ketiga, Imade Aditya Dharma dan kawan-kawan pada tahun 2023 sebagai judul Integrasi Trihita Karana dalam Pendidikan Anak-anak Bali Memelihara Budaya dan Etika. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Salmadiah Anggraeni pada tahun 2024, yakni penelitiannya yang berjudul Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 Bermuatan Budaya Kearifan Lokal Batik Sukun SMP Negeri 5 Ponorogo. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulkarnain pada tahun 2024 yang berjudul Nilai-nilai Kearifan Lokal Tradisi Mepandeng sebagai Sumber Pembelajaran IPS di MTS DDI Amparita, Kecamatan Telu, Limpue, Kabupaten Sindereng, Rampang. Selanjutnya ada konsep dan juga teori. Adapun konsep yang peneliti ambil adalah yang pertama revitalisasi kearifan lokal, yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yang ketiga ekstrakurikuler Majajahitan, dan yang terakhir ada Trihita Karana. Selanjutnya ada teori. Teori yang pertama ada teori sosiokultural, di mana teori ini peneliti gunakan untuk membedah rumusan masalah yang pertama. Kemudian ada teori SWOT, peneliti menggunakan teori ini untuk membedah rumusan masalah yang kedua. Dan yang terakhir ada teori konstruktivisme, peneliti gunakan untuk membedah rumusan masalah yang ketiga. Selanjutnya, adapun model penelitian. Berdasarkan model penelitian yang peneliti paparkan, dapat peneliti jelaskan melalui kerangka berpikir sebagai berikut. Maraknya arus globalisasi dan modernisasi mulai mengikis nilai-nilai kearifan lokal, khususnya di kalangan generasi muda. SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada mengambil langkah strategis melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Jadi salah satu wujud revitalisasi kearifan lokal di SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada adalah menjalankan program P5 pada ekstrakurikuler Majajahitan berbasis Trihita Karana. Pada penerapannya tentu saja terdapat tantangan sehingga perlu diberikan strategi untuk mengatasinya. Hal ini memiliki dampak terhadap karakter serta kesadaran peserta didik mengenai budaya Bali. Melalui program ini, budaya Majajahitan sebagai warisan kearifan lokal dapat
diperkuat dan diteruskan secara berkelanjutan sebagai penguat identitas budaya Majajahitan sebagai kearifan lokal yang dituangkan kepada generasi muda khususnya di SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada. Model penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang program pendidikan yang mengintegrasikan pelestarian budaya lokal dengan mengembangkan karakter atau minat peserta didik yang adaptif dan berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal Trihita Karana, serta sebagai upaya menjaga keberlanjutan identitas budaya di tengah dinamika globalisasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yakni metode penelitian. Langsung saja ke jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif tentunya, atau jenis penelitian non-numerik. Kemudian pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan juga etnografi. Adapun lokasi dan waktu penelitiannya adalah di mana lokasi penelitian yang peneliti gunakan adalah di SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada. Kemudian waktu penelitiannya selama 6 bulan yang terhitung dari bulan Desember 2025 sampai bulan Mei 2026 yang meneliti paparkan pada tabel seperti di PPT. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang peneliti gunakan adalah data kualitatif atau non-numerik. Kemudian sumber data peneliti peroleh melalui data primer yang peneliti peroleh melalui observasi partisipan, wawancara semi terstruktur, kemudian ada dokumentasi. Kemudian data sekunder peneliti peroleh melalui studi literatur. Selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Adapun objek penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah revitalisasi kearifan lokal melalui P5 pada ekstrakurikuler Majajahitan berbasis Trihita Karana di SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitiannya adalah kepala sekolah, pembina P5, pembina ekstrakurikuler Majajahitan, serta siswa SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasada yang mengikuti ekstrakurikuler Majajahitan berbasis Trihita Karana. Berikutnya adalah teknik penentuan informan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling di mana peneliti sudah menentukan informan yang akan memberikan peneliti jawaban pada saat peneliti terjun ke lapangan. Selanjutnya, adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan ada 4. Ada observasi partisipan, selanjutnya ada wawancara semi terstruktur, ada dokumentasi, dan yang terakhir ada studi literatur. Penelitian ini, adapun 4 metode analisis data yang peneliti gunakan. Yang pertama ada pengumpulan data atau data collection, yang kedua ada reduksi data atau data reduction, yang ketiga ada penyajian data atau data display, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan serta verifikasi atau sering disebut dengan conclusion drawing or verification. Jadi, metode analisis data ini yang dikembangkan oleh Miles and Haberman peneliti gambarkan sebagai gambar tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.